Strategi mengatasi supaya kita clear dan clean dari virus kekhawatiran berikutnya. Kita lihat dulu di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya baca buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan 2. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang. Pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Apa yang mau kita dalami, apa yang mau kita dapatkan dari firman Tuhan Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 2 dalam hubungannya dengan strategi menghadapi kekhawatiran apapun dalam hidup. Di sini kita diajar Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pahami dan sadari bahwa uang, rumah, kendaraan, fasilitas, posisi, atau kekayaan yang Bapak Ibu saudara punya, itu hanya sebagai alat. Itu tidak boleh menjadi Tuhan. Itu tidak boleh menjadi juru selamat. Itu hanya sebagai alat, titik. Itu hanya sebagai sarana, titik. Artinya apa? Semua itu terbatas. Semua itu tidak dapat menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kesukaran, persoalan, pergumulan, tantangan dalam hidup ini. Nggak bisa. Itu hanya salah satu alat saja yang Tuhan sediakan untuk kita pakai dalam memuliakan Dia selama kita hidup di dunia ini. Karena dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 2 ini sangat jelas Bapak Ibu menarik nih. Di dalam ayat 1 khususnya. Hai semua orang yang haus, marilah dengan minum air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Artinya apa? Tuhan juga bisa memberikan kita makan dan minum tanpa kita harus menjadi orang kaya. Tanpa kita harus memiliki semua apa yang ada di dunia ini. Tanpa kita harus punya uang yang banyak. Tuhan sanggup memberikan kita, memenuhi keperluan kita untuk makan dan minum. Itu entry point penting dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 2. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu uang nggak? Perlu memang. Karena uang itu juga salah satu alat tukar-menukar yang Tuhan izinkan, yang Tuhan sediakan untuk kita pakai dalam membeli sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini. Uang. Tetapi uang tidak langsung secara otomatis memperpanjang napas hidup Bapak Ibu Saudara masih hidup besok atau tidak. Gak bisa. Uang juga tidak dapat memastikan Bapak Ibu Saudara esok dan seterusnya masih panjang umur atau tidak. Gak bisa. Walaupun mungkin Bapak Ibu tiap hari makan 4 sehat 5 sempurna karena Bapak Ibu punya banyak uang. Semua apa yang Bapak Ibu makan itu juga tidak langsung otomatis menjamin Bapak Ibu masih bisa hidup hari ini, esok. Atau masih tak bisa sehat hari esok dan seterusnya. Nggak bisa menjamin. Tetapi Tuhanlah yang menjamin. Kita bisa hidup hari ini dengan napas hidup yang Dia berikan. Kita masih bisa sehat hari ini, esok dan seterusnya. Hanya Tuhanlah yang menjamin. Ini penting saya kira kita pahami Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Maka kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan gambar yang ada di slide, saya sudah jelaskan di situ. Seberapa banyak uang, kekayaan. Hati-hati. Jangan engkau jadikan itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Karena itu tidak bisa otomatis menjamin engkau masih hidup hari ini. Dan menjamin engkau masih hidup hari esok atau sehat hari esok dan lusa. Nggak bisa. Rumah mewah yang menjadi idaman semua orang. Saya mau mengingatkan juga. Tidak secara otomatis juga rumah mewahmu itu memperpanjang napas hidupmu, usiamu, kesehatanmu, kesuksesanmu, dalam usahamu, rumah tanggamu, anak-anak, masa depan anak. Tidak langsung. Karena saya sudah menyaksikan juga dengan mata kepala. Orang yang punya rumah besar, amat dan sangat besar. Kaya pula. Rumah tangganya rontok dan hancur. Anak-anaknya terlibat dengan narkoba. Masuk penjara pula. Itu saya sudah saksikan dalam perjalanan pelayanan saya 20 tahun lebih. Maka jangan mempertuhankan kemewahan. Fasilitas. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan salah satu orang terkaya di Bandung. Kebetulan kami mampir ke rumahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya dan istri saya di rumahnya, ibu yang punya rumah ini curhat dan sharing sama istri saya. Bu Linda, mungkin ibu melihat dengan rumah kami, dengan rumah saya yang bagus dan besar ini, pasti sudah tidak ada lagi masalah dan pergumulan dalam hidup saya. Itu pengakuan dia loh, Bapak Ibu. Tapi Ibu Linda, rumah yang besar ini dengan segala fasilitasnya tidak membuat saya damai sejahtera, tidak membuat saya tenang. Tapi saya tiap hari, tiap waktu selalu cemas, selalu khawatir dalam hidup ini. Itu baru satu contoh. Masih banyak lagi contoh yang lain. Yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu, orang yang punya rumah besar, orang yang punya rumah gede dengan segala fasilitas dan kemauan, tidak secara otomatis orang itu tidak khawatir, enggak. Tapi orang itu bisa juga terpapar oleh virus kekhawatiran. Maka dalam hari ini saya tidak melarang kita untuk punya rumah besar. Enggak apa-apa, enggak salah. Enggak dosa juga kok. Tapi yang mau saya katakan, yang mau saya ingatkan, jangan menjadikan rumah mewahmu itu dengan fasilitasmu itu menjadi Tuhanmu. Tuhan marah dan tersinggung. Itu maksud saya. Karena ada banyak orang. Karena kemewahan yang dia punya itu, semakin tidak tenang dalam menjalani hidup. Bayangin Bapak Ibu. Ya. Selalu khawatir, nanti kira-kira maling nanti datang jam berapa ya? Berapa orang? Kan gitu. Tapi kalau engkau mempertuhankan Tuhan, menjadikan Tuhan yang menjadi pengendali dalam hidupmu, rumahmu mungkin kecil, tidak terlalu mewah, tidak punya fasilitas lengkap, tapi engkau bisa mendapatkan damai sejahtera karena engkau menjadikan Tuhan dalam hidupmu dan juga dalam rumah tanggamu. Saya mau ingatkan juga Bapak Ibu Saudara yang mengejar gelar sampai esteller pun sekalipun. Ini juga tidak langsung otomatis bisa menyelamatkanmu keluar dari berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidup. Saya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah mengecap, sudah mendapatkan semua itu. Saya sudah menyelesaikan S1 saya. Juga sudah saya selesaikan master saya 2 dan doktor saya 2. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu tidak bisa membuat saya damai, tenang, tanpa kekhawatiran dalam menjalani hidup ini. Tidak bisa. Tapi hanya Kristuslah. Maka jangan kita menjadikan gelar kita yang menjadi Tuhan, yang menjadi sang juru selamat dalam mengatasi berbagai soal, masalah, dan pergumulan dalam hidup ini. Enggak boleh.
Kalau saya sekolah dan sekolah terus dari waktu ke waktu dengan berbagai banyak gelar tadi, bukan karena arah dan tujuan hidup saya untuk menambah lebih banyak lagi gelar, bukan. Tapi dengan pemahaman dan pengetahuan yang terus Tuhan tambahkan dalam diri saya makin mau makin efektif untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, atau apa, memberitakan Injil dan mengajar lebih banyak Tuhan lebih banyak lagi kepada orang-orang lain. Itu misi saya. Artinya, pengetahuan saya itu, gelar saya itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan dalam hidup saya. Tapi Tuhanlah. Itu juga yang menjadi alasannya. Kenapa dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, saya masih tetap duduk sujud merendahkan hati di hadapan Tuhan. Membaca firman Tuhan dan berdoa, supaya Tuhan terus mampukan dan kuatkan saya mengasihi dia, menaati dia, tapi juga melayani dia sampai sisa hidup saya. Ini yang harus juga kita perhatikan. Jadi bagi saudara yang sedang kuliah, yang sedang studi S1, S2, S3, hati-hati ya. Kalau engkau menjadikan S1, S2, S3 atau S-telermu itu menjadi Tuhan, cepat atau lambat engkau akan mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam studi ini. Engkau akan mengalami kehancuran demi kehancuran di dalam studi. Ingat dan lihat itu. Para sarjana, para master, dan juga doktor, profesor juga masuk penjara juga. Karena kenapa? Karena dia hidup bukan untuk Tuhan. Karena yang menjadi Tuhannya adalah pendidikannya atau gelarnya. Karena saya juga melayani orang-orang berpendidikan, Bapak Ibu. Mulai dari S1, S2, S3. Saya melayani mereka juga. Dan saya sudah melihat juga perbandingan hidup orang-orang yang punya gelar S1, S2, S3 dengan orang-orang yang tidak punya gelar sebanyak itu, tapi mereka takut akan Tuhan. Justru saya lihat mereka lebih diberkati oleh Tuhan. Jadi engkau jangan sombong juga. Kalau engkau sudah punya gelar S1, S2, doktor, bahkan profesor sekaligus, jangan engkau sombong. Ingat ya, mastermu, profesor, doktormu itu tidak bisa menyelesaikan hidupmu, tidak bisa mengatasi persoalan hidupmu. Dan juga tidak bisa memperpanjang hidup dan masa depanmu. Tapi Tuhan. Ini perlu dipahami. Maka pendidikan itu, gelar itu, jadikanlah itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Jangan untuk memuliakan diri sendiri. Jangan untuk meninggikan diri sendiri. Jangan juga hanya untuk apa? Merampok uang orang lain dipakai. Jangan juga yang kau pakai itu membohongi Tuhan. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan gelarmu itu, muliakanlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan. Dengan semua itu dengan cara apa? Bekerjalah dengan pakai prinsip firman Tuhan. Ajarlah orang lain tanpa hitung-hitungan. Karena ini juga yang saya lakukan, Bapak Ibu, dalam pelayanan saya. Seringkali dalam pelayanan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selesai pelayanan, lalu saya dititipkan persembahan kasih. Kadang-kadang tidak langsung saya terima, kadang-kadang tidak langsung selalu saya terima. Tapi kadang-kadang saya katakan, Bapak Ibu terima kasih untuk persembahannya. Tapi karena dorongan Roh Kudus, saya rindu kembali memberkati pelayanan Bapak Ibu, lalu persembahan mereka saya kembalikan. Contoh yang lain, Bapak Ibu. Di beberapa kampus di mana saya mengajar, mereka katakan begini kepada saya, Pak Tony, kami mohon maaf, kalau kami membayar Pak Tony sesuai dengan level, dengan ijazah, dengan gelar yang Bapak punya, kampus kami, sekolah kami nggak sanggup.
Bolehkah kami minta tolong kepada Pak Tom untuk tetap memberikan waktu tenaga mengajar mahasiswa kami di kampus ini, tapi dengan kesanggupan kami membayar Pak Tom? Bapak Ibu, apa saya katakan? Boleh. Artinya apa? Seringkali juga kampus di mana saya mengajar, saya terima itu bagian daripada pelayanan, walaupun mereka tidak sanggup membayar saya sesuai dengan standar yang ada. Karena bagi saya ilmu yang Tuhan berikan buat saya, pengetahuan yang Tuhan berikan buat saya harus saya pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Karena bagi saya uang itu hanya sebagai salah satu alat saja. Hanya salah satu alat. Bukan sumber solusi atas semua persoalan dan pergumulan masalah dalam hidup. Saya juga sekolah. Saya juga kuliah dan lulus, Bapak Ibu. Bukan karena saya punya uang. Tapi karena saya punya Tuhan. Itu aja. Kami membangun pelayanan lembaga pelayanan pemimpin Indonesia. Dan juga dengan sekolah teologi profesional, sekolah tinggi teologi profesional. Itu bukan karena kami punya uang, Bapak Ibu, tapi karena kami punya Tuhan. Tuhan dandani, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan kebutuhan. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Tuhan yang menjadi arah dan tujuan hidup kita. Maka rumah tanggamu, studimu, usahamu, pekerjaanmu akan pasti makin diberkati oleh Tuhan.